Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Bapak akan mengajar kalian ya. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Disiapkan? Siap, gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat hadir untuk pembelajaran seperti biasanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Yes. Alhamdulillah, jika dalam keadaan sehat ya, semoga tidak ada kekurangan suatu apapun. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya, siapa? Yusuf. Ya, Mas Yusuf dalam keadaan sakit. Semoga yang sakit kita doakan cepat sehat, sembuh supaya bisa belajar kembali bersama-sama kita. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mari bersama-sama menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Setelah menyanyi lagu nasional, hari ini Bapak akan mulai untuk pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah kalian dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan rantai makanan. Ini tujuan pembelajaran kita, ya. Kalian akan bisa menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan rantai makanan. Ya, Pak Arifin mau menunjukkan kalian sebuah video, ya, video tentang rantai makanan. Kalian coba lihat dulu videonya. Jadi sebenarnya apakah makhluk hidup itu membutuhkan makan?
membutuhkan ya. Apakah makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lain untuk hidup? Butuh ya. Makhluk hidup itu saling membutuhkan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Sekarang nanti kita akan menyimak apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Peristiwa penerimaan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ya, rantai makanan yaitu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jadi punya urutan sendiri-sendiri. Ya. Di dalam rantai makanan ada organisme yang berperan sebagai produsen. Produsen itu apa? Kalian bisa menyimak di sini. Produsen itu apa semuanya? Ada organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Ya, jadi produsen itu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Dia bisa buat makanannya melalui yang namanya proses apa? Di sini kalian bisa melihat ada proses yang namanya fotosintesis. Proses fotosintesis itu seperti apa? Ya, tumbuhan hijau dapat memperoleh makanannya melalui fotosintesis. Caranya dengan apa? Dilakukan tumbuhan untuk mendapatkan makanan dengan bantuan sinar matahari. Jadi sinar matahari itu digunakan oleh tumbuhan untuk memasak, untuk memproses ya, supaya bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ini peran sebagai produsen. Selanjutnya ada yang dinamakan konsumen. Konsumen itu apa? Ya, konsumen makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain. Ya, tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Jelas, karena apa? Namanya juga konsumen, pasti membutuhkan makanan. Ya, makanannya apa? Diambil dari makhluk hidup lain. Contohnya tadi, ya. Kemudian konsumen itu punya sendiri-sendiri. Contohnya ada konsumen satu. Konsumen satu itu adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau herbivora. Ya, kelompok hewan yang memakan tumbuhan namanya apa tadi? Herbivora. Yang kedua ada juga hewan omnivora. Omnivora itu apa? Hewan yang memakan segalanya, baik tumbuhan maupun hewan kecil lainnya. Ya, ini konsumen satu. Contohnya seperti tikus. Ya, ini tikus termasuk hewan omnivora. Ya, karena makan tumbuhan juga makan serangga kecil. Biasanya tikus seperti itu. Yang kedua ada konsumen dua. Ya, konsumen dua terdiri dari apa? Pertama, merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat satu tadi apa? Tikus ya, contohnya ya. Berarti konsumen dua contohnya adalah ular. Ya, jadi ular itu konsumen tingkat dua. Ya, ular. Setelah itu apa? Ada yang namanya konsumen tingkat tiga. Ular itu kemudian apa tadi? Seperti di video, ular itu makan apa? Ular sebelumnya makan tikus. Kemudian ular dimakan oleh elang ya. Ular dimakan elang. Elangnya itu ada di situ ya. Jelas. Selanjutnya apa? Setelah elang tadi terbang ya nyari makan, kemudian ada pesaingnya yang lain. Mereka bertarung, biasanya salah satunya kemudian mati. Kemudian jatuh ke tanah. Di situ diuraikan oleh hewan atau organisme pengurai, atau kita kenal dengan nama dekomposer. Ya, dekomposer adalah organisme yang memecah bahan organik mati menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ya, yang tadinya elang besar dimakan sama pengurai tadi berubah jadi kecil, lama-lama hancur, ya menyatu dengan tanah. Kemudian proses aliran energi itu juga ada di dalam rantai makanan. Pertama dari mulai tumbuhan hijau, ya tumbuhan hijau contohnya kayak tadi padi, rumput-rumputan dimakan oleh yang namanya kelinci, ya kelinci memakan tumbuhan mendapatkan energi dari sini, ya
Jadi ada aliran energi dari tumbuhan hijau ke kelinci. Kemudian kelinci ini dimakan oleh apa di sini? Elang ya, atau burung pemakan daging. Elang mendapatkan energi dari mana? Dari kelinci, yaitu ada aliran energinya. Selanjutnya ya, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Tadi konsumen puncaknya berarti di situ siapa tadi? Yang terbang siapa? Elang ya. Jadi elang itu sebagai konsumen puncak. Umumnya mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lain saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ya, jadi kalau elang mati jatuh ke tanah kemudian diuraikan oleh makhluk hidup yang namanya pengurai atau dekomposer. Hasil uraiannya jadi humus kemudian menyuburkan tanah. Ya. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Ini kalian bisa lihat. Ini contohnya di sini ada padi, ya. Padi itu tadi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan apa? Ular. Kemudian dimakan oleh elang. Kemudian elangnya mati, diuraikan oleh dekomposer. Di sini ada juga yang namanya jaring-jaring makanan. Ini kita saling terhubung, ya. Kalian bisa lihat di sini. Ya, tumbuhan ini bisa saling terhubung. Pertama, tumbuhan dimakan oleh ulat. Kulit dengan apa? Ulat dimakan ayam, ya. Ada lagi di sini. Tumbuhan dimakan oleh belalang. Belalang dimakan katak. Kataknya dimakan ulat atau dimakan oleh elang, ya. Saling terkait. Jadi di dalam ekosistem yang lain ada juga sistem ini namanya jaring-jaring makanan. Di mana padi-padi saya dimakan oleh tikus. Di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Ya. Selanjutnya, Bapak akan menunjukkan pada kalian salah satu alat peraga hari ini, yaitu pop-up book. Ya, kalian bisa lihat. Coba Mas Satria, coba diperhatikan, dilihat sini. Pak Arifin minta bantuannya untuk ditujukan ke teman-temannya, silakan. Ayo Mas Satria. Ya. Ya, tunjukkan ke temannya, ya. Kelihatan ya. Di sini melalui pop-up book di sini kita bisa lihat apa saja, ya, mulai dari pertama di sini ada tumbuhan hijau, ya, atau bisa kita menggunakan padi. Padi itu dimakan oleh tikus kemudian dimakan oleh ular. Kemudian ular itu dimakan oleh elang. Kemudian apa? Elangnya mati, dimakan oleh namanya pengurai, ya, pengurai atau dekomposer. Jadi semuanya saling terkait di sini, ya. Jelas ya? Coba barangkali mau lihat langsung sini. Ya. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan ya? Di sini kita bisa lihat langsung. Ya. Ya, kelihatan? Ya. Kelihatan ya?
Ya, kelihatan? Ya. Dan apa? Hari ini kita lanjutkan dengan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Papa bagi kalian sesuai dengan kelompoknya, ya. Ya. Sesuai dengan petunjuknya di situ ya. Kamu bisa gunting ya. Di situ. Ini digunting sesuai petunjuknya. Gunting. Iya, digunting. Iya, digunting. Ya, ini digunting. Setelah digunting, kalian tempelkan pada lembar kerja. Nih, Pak Arvin bagikan lembar kerjanya. Ya. Nanti pakai itu. Ya. Ya, bisa sambil digunting. Ini kalian baca sesuai petunjuk yang ada di buku. Ini yang Pak Arvin bagikan tadi ya. Kalian bisa sambil mempelajari lewat buku juga ya. Ayo digunting masing-masing. Ya. Ya, mana tadi? Boleh keluarin. Juga di situ ditulis, ya. Ayo saling membantu. Ya. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, ada yang belum? Ya. Apakah ada yang mau maju terlebih dahulu? Siapa kelompok mana yang mau maju? Ya, boleh silakan. Kelompoknya Gendis, silakan. Ayo maju dulu, tidak apa-apa. Yo. Ya, boleh kelompok ini dulu. Tikus, silakan kelompok tikus. Ya. Yo, kelompok tikus silakan. Ayo, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa ditunjukkan ke teman-temannya. Ya, ini hasil dari ekosistem sawah. Ya, di sini bisa kalian lihat padi dimakan oleh tikus. Ya, tikus kemudian dimakan ular. Ular kemudian apa? Dimakan elang. Elangnya kemudian mati. Dimakan oleh apa? Dimakan oleh
pengurai atau dekomposer ya. Jadi pengurai, dekomposer seperti itu ya. Ada yang mau menanggapi di sini? Ya silakan, Mas Juna. Ya. Ya, apakah ada hewan lain selain tikus yang memakan padi? Ya, apa coba? Ya, ada, Mas. Tadi hewan lain selain yang memakan tikus, tadi apa? Belalang. Yang makan padi tadi ya, selain tikus, apa belalang. Ya, jadi ada hewan lain. Ya, ada lagi yang mau menanggapi? Jadi, kita beri aplaus untuk kelompok tikus. Ya. Ya, kalau sudah boleh ditutup presentasinya. Waalaikumsalam. Kan? Ya, ini hasil dari kelompok ular, ya. Padi dimakan tikus, tikus kemudian dimakan ular kemudian dimakan oleh elang. Elangnya mati, dimakan atau diuraikan oleh dekomposer. Itulah ekosistem sawah. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok ular. Ya. Ya. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Elang mati menjadi dekomposer atau penguraian. Ya, bisa ditunjukkan? Ya, ini pada ekosistem sawah, ya. Padi dimakan tikus, tikus kemudian dimakan ular, kemudian ular dimakan elang, elangnya kemudian mati, ya. Diuraikan oleh dekomposer. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Tidak apa-apa, ya. Ya, silakan Mas Juna. Adakah hewan selain ular yang apa? Berperan sebagai konsumen? Apa ada lagi selain ular? Ada? Bisa dijawab? Ya, boleh. Bisa menjawab? Ya, contohnya singa. Singa bisa apa tadi? Misalkan di sini apa? Dalam ekosistem lain, ya contohnya tumbuhan hijau, ya di hutan tadi seperti teman kalian ya sampaikan. Apa tadi? Kambing, kemudian apa? Dimakan oleh singa, ya bisa berperan di ekosistem hutan, ya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita beri aplaus untuk kelompok elang. Ya, boleh kembali ke tempat duduk. Ya, sudah jelas ya tadi ya. Sekarang coba kita ice breaking dulu. Tepuk ungga-unggut. Putihnya wong pangapunten, yen putihnya wong tolong, yen lewat bereklan. Ya, alhamdulillah ya. Semua sudah melakukan presentasi dengan baik ya. Artinya semua makhluk hidup saling terkait. Ya, peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dari mulai apa tumbuhan yang dimakan oleh tikus atau konsumen 1, kemudian tikus dimakan ular, konsumen 2, kemudian ular dimakan oleh elang, konsumen 3. Semua ya, seperti itu. Jadi kesimpulan hari ini apa? Dalam rantai makanan ada yang dinamakan produsen seperti tumbuhan, ya. Ada yang dinamakan konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan ada yang dinamakan apa? Pengurai, ya, masing-masing. Sudah jelas ya? Kalau sudah, karena kita sudah cukup waktunya,
kita nanti akan mengerjakan soal evaluasi. Ya, masing-masing dikerjakan dengan baik. Dengan baik. Ada yang sudah? Ya. Dikumpulin satu-satu bentar. Ada yang sudah lagi? Ya. Apa? Sudah diteliti, Mas? Ya. Sudah LKPD-nya ini, Pak Arifin bawa dulu. Ya. TP nanti kita melakukan pengayaan. Tapi bagi yang belum menjawab dengan benar atau belum mencapai KKTP, nanti kita remedial. Untuk selanjutnya, Bapak ingin kalian memberikan refleksi umpan balik bagi Bapak. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Pakai lem ini ya. Di papan tulis ya. Ya, boleh ditempelkan perasaan kalian. Menyenangkan? Ya, menyenangkan. Kalian sudah menempelkan ini. Ya, Bapak pun akan menyampaikan perasaan Bapak. Ya, hari ini Bapak pun merasa senang karena sudah bisa belajar bersama kalian. Apakah kalian sudah mengetahui tentang rantai makanan? Sudah ya. Sudah tahu bagaimana proses rantai makanan, ya. Kalian pun sudah tahu bagaimana peran dari masing-masing rantai makanan. Cukup ya. Nanti kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Misalkan ke rumah teman harus izin terlebih dahulu. Jangan sampai kamu keluar rumah tanpa izin. Ya. Aku siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo.